Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua diberikan keadaan baik dan sehat walafiat. Jadi pada video di kesempatan kali ini, saya Ahmad Maulana Syafi'i akan membahas tentang optimal control, khususnya pada materi Pontryagin Maximum Principle. Materi apa sih ini? Jadi materi ini merupakan salah satu materi terapan dari ilmu matematika. Dan harapannya setelah menonton video ini, kita semua wawasannya akan menjadi lebih luas bahwa matematika itu bukanlah hanya sebuah teori, namun banyak aplikasi-aplikasi terapan yang berhubungan dengan ilmu matematika. Jadi kita langsung aja membahas tentang apa sih optimal control itu. Ini bisa dilihat beberapa yang akan saya bahas tentang sebuah sistem optimal control, aplikasinya apa, terus membahas PMP itu sendiri. Ada juga saya akan menunjukkan tentang aplikasi di bidang epidemiologi. Setelah itu akan ada pemberian tugas di akhir PPT. Nah, ini adalah beberapa bidang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sedikit saya menyinggung tentang yang namanya model matematika. Mungkin di pelajaran semester-semester lalu sudah pernah belajar pemodelan matematika. Bagaimana sih membentuk model matematika? Itu didapatkan dari objek dan fenomena dari kejadian-kejadian yang ada. Entah dari fisika, ekonomi, kimia, biologi, semua objek dan fenomena yang terjadi bisa dibentuk model matematika. Terus model matematika itu bentuknya apa aja sih? Ada yang berbentuk PDB, persamaan diferensial biasa atau parsial atau diskrit, atau yang lagi booming sekarang adalah persamaan diferensial stokastik. Nah, yang dimana dari persamaan-persamaan ini akan membentuk yang namanya sistem. Inilah kenapa kita harus terlebih tahu dahulu tentang apa itu sistem. Nah, terus apa sih sistem itu? Jadi di sini sistem itu akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, ya kan ya teman-teman. Nah, pada saat dia mengalami perubahan, maka kita itu ingin mengarahkan agar perubahan ini sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Terus bagaimana caranya? Otomatis ada sebuah input atau kontrol eksternal yang harus kita berikan ke dalam sistem tersebut, sehingga perubahannya nanti bisa sesuai dengan harapan kita. Jadi di sini saya beri contoh, misalkan ada yang namanya sistem A. Nah, kita kan ingin mengarahkan agar sistem tersebut bisa berubah sesuai harapan kita. Otomatis inputnya pun juga banyak. Jalannya juga banyak. Ada input 1, input 2, sama input 3. Dan setiap input akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Nah, terus input yang sesuai dengan situasi terbaik. Jadi setiap output ini kan hasilnya berbeda. Namun pastilah ada salah satu output yang paling bagus. Nah, output yang paling bagus itu gimana? Ketika input yang sesuai dengan situasi terbaik sesuai keadaan sistem A. Nah, itu dinamakan optimal control. Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang dibutuhkan di optimal control. Ada model sistem. Yang model matematika tadi kita harus tahu dulu model matematika itu gimana. Terus ada lagi objective function. Kita harus tahu fungsi tujuan. Ada constraint, itu adalah kendala. Terus ada beberapa metode di dalam optimal control. Di sini ada LQR, ada LQG, ada MPC sama PMP. Nah, pada video ini akan membahas metode PMP ini. Lalu apa saja sih aplikasi yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu sudah diterapkan dalam bidang kedokteran. Wah, gimana Pak? Gimana matematika bisa masuk ke kedokteran? Nanti bisa kalian lihat, ada juga masuk di dirgantara, di tanaman kimia atau di tenaga listrik. Itu sudah berhasil diterapkan dan masih banyak lagi terapan optimal control dalam bidang kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saja ini nih. Di sini saya screenshotkan tentang Google Map. Mungkin kita sudah familiar teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin kita itu berangkat naik motor, titik awalnya di Gor Sempaja dan kita akan menuju Masjid Islamic Center, itu titik akhirnya.
Dimana di sini ada fungsi tujuannya. Kita ingin tiba dengan waktu yang cepat dengan pengeluaran uang yang minimal. Ini tujuan kita ya. Kita ingin dari Gorsem Pajak ke Islamic itu harus mencapai tujuan ini. Nah, terus ini kan di Google Map diberikan 3 alternatif jalan. Ada Ayani, Wahab Syarani, sama M Yamin. Nah, ketika kita tujuannya ingin tiba dengan waktu yang paling cepat, otomatis via jalan M Yamin ini pasti kita coret. Kita tidak mungkin lewat jalan M Yamin. Kita pasti pilih Ayani atau Abdul Wahab Syahrani karena sama-sama waktunya 22 menit. Nah, anggaplah kita memilih lewat Ayani. Terus di kemudian hari ternyata ada lagi kendala nih pada motor kita. Ternyata bensin motor tersebut tersisa sangat sedikit sehingga sangat tidak memungkinkan kalau kita tidak isi bensin terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk orang Samarinda, kita orang Samarinda, kita tahu di mana saja letak pom bensin yang ada di Samarinda. Nah, di Ayani ini kan nggak ada nih pom bensin di sini, jadi nggak bisa kita isi bensin kecuali lewat eceran. Otomatis karena tujuan kita tadi tiba dengan waktu yang cepat dan pengeluaran uang yang minimal, otomatis kita akan memilih lewat Abdul Wahab Syahrani. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di sebelum Villa Tamara ada pom bensin. Nah, kan sama-sama isi bensin, Pak, di sini atau di Ayani. Nah, tapi ingat di sini pengeluaran uang yang minimal. Otomatis kita harus mengisi di pom bensin karena harga bensin di pom bensin relatif lebih murah dibandingkan jika kita mengisi di eceran. Jadi semua tujuannya tercapai. Dia sampai dengan waktu paling cepat dan juga pengeluaran uang yang minimal untuk mengisi bensin. Nah, inputannya apa, Pak? Inputannya adalah setir motor kita, kayak gitu. Jadi mungkin dari situ sudah ada gambaran teman-teman ya. Selanjutnya akan saya bahas metode optimal control, yaitu Pontryagin Maximum Principle. Di sini saya mengambil dari buku Naidu yang dulu saya kuliah juga memakai buku ini, Optimal Control System. Jadi di sini ibaratnya adalah sebuah algoritma langkah-langkah mengerjakan permasalahan optimal control menggunakan metode PMP. Jadi di sini diberikan harus ada selalu diberikan sistem dilambangkan dengan X dot. Lalu juga ada J. J ini adalah fungsi tujuan atau objective function atau orang-orang juga bisa menyebut performance index. Lalu juga diberikan boundary condition di mana ada nilai awal dan nilai akhir. Nah, ini yang B, solution of the problem. Ini adalah langkah-langkah mengerjakannya. Jadi nanti mudahnya kita langsung lewat contoh saja. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin mengetahui sesuatu, mengerti sesuatu, paling mudah kita harus mengetahuinya dengan contoh yang paling simpel. Jadi contohnya ini adalah diberikan dua sistem. Jadi dalam sistem ini ada dua variabel. Mana sih, Pak, variabel itu? Variabel itu yang ada dot-dotnya. X1 dot sama X2 dot ini adalah variabelnya. Jadi ini ada terdiri dari dua variabel. Ada juga diberikan performance index atau objective function yang dilambangkan dengan J. Biasa juga dilambangkan dengan bentuk integral. Nah, seperti ini bentuknya. Dan diberikan juga nilai batas awal dan batas akhirnya, 0 dan 2. Carilah kontrol dan state yang optimal pada permasalahan ini. Langsung saja kita mengikuti tabel yang seperti tadi ya. Jadi di sini mengikuti prosedur yang diberikan pada tabel 1. Pertama kita identifikasi dulu mana sih objective function yang dilambangkan dengan V tadi di tabel itu, yaitu yang ini objective functionnya yang setengah U kuadrat T. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasi mana objective function, kita harus identifikasi variabel-variabelnya itu apa aja. Di sini dilambangkan dengan F1 dan F2, di mana F1 tadi X1 dot, F2 tadi X2 dot. Setelah kita bisa memahami mana sih yang model sistem, mana sih objective function, setelah itu kita pasti bisa membentuk yang namanya Hamiltonian function atau fungsi Hamiltonian yang sering dilambangkan dengan simbol H. H
hanya ada benderanya. Jadi H sama dengan, gimana sih cara bentuknya? Paling mudahnya adalah kita gabungkan saja objective function ditambah dengan variabel-variabelnya tadi atau variabel state-nya tadi. Tapi setiap variabel state harus dikalikan dengan multiplier Lagrange yang dilambangkan dengan lambda. Jadi bentuknya seperti ini nih. Setengah U kuadrat ini tadi apa? Ini objective function. X2 ini tadi apa? X1 dot. UT ini apa? X2 dot. Jadi ini kan variabel nih tadi nih. Variabel state-nya nih. Karena ada dua variabel state, maka pengali Lagrange-nya juga ada dua. Lambda 1 dan lambda 2. Kalau ada 3 variabel state, maka lambdanya juga ada 3. Begitu seterusnya. Setelah kita berhasil membentuk Hamiltonian, kita selanjutnya mencari U. U ini apa? U ini adalah lambang untuk input. Jadi input itu dilambangkan dengan U. Kita cari U star. U star itu artinya yang optimal, kontrol yang optimal, dengan cara turunan pertama sama dengan 0 yang di step 2. Kenapa kok turunan pertama sama dengan 0? Kembali lagi ke pelajaran kalkulus. Kalau turunan pertama itu kita bisa mencari nilai maksimal atau minimumnya. Jadi kita turunkan terhadap U sama dengan 0, didapatkan seperti ini. U star sama dengan min lambda 2. Setelah itu apa? Nah, setelah itu adalah kita substitusikan dari step 2 itu ke step 1. Jadi kita substitusikan U star tadi ke persamaan Hamiltonian tadi. Sehingga hanya itu juga ada starnya sekarang. Arti star ini adalah fungsinya sudah optimal. Jadi setelah kita masukkan input yang optimal, maka fungsinya juga sudah menjadi fungsi yang optimal. Bentuknya seperti ini, persamaan 3 ini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita mencari state dan costate. Ingat, state itu adalah yang variabel state tadi, sama dengan rumusnya del H del lambda 1. Itu plus, dapatnya seperti ini. Untuk costate itu kita mencari nilai lambdanya tadi. Karena ada dua variabel state, maka juga ada dua costate. Lambda 1 dot sama lambda 2 dot. Didapatkan seperti ini. Rumusnya minus del H del X1 untuk lambda 1, del H del X2 untuk lambda dot 2. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran kalkulus. Untuk menyelesaikan persamaan ini, ada X1 dot sama dengan X2. Kita harus mencari nilai X1 itu berapa. Nah, ada yang namanya anti turunan atau kita lakukan dengan cara integral. Jadi, persamaan 4, 5, 6, dan 7 ini kita cari yang optimalnya. Gimana caranya? Kita lakukan integral. Nah, karena mereka ini saling terhubung, kita melakukan integralnya tidak dari persamaan 4, tapi dari persamaan nomor 6. Karena ini yang bisa diintegralkan. Saya kasih contoh ini. Karena ini bergantung pada T, berarti integralnya terhadap T, dt ya. Berarti lambda 1 dot sama dengan 0. Lambda 1 berapa? Jika ada 0 diintegralkan, maka hasilnya adalah sebuah konstanta. Makanya di sini lambda 1 sama dengan C1. Setelah itu substitusikan ke yang lain, ntar didapatkan seperti ini. Ntar bisa teman-teman kerjakan, benar gak hasilnya seperti ini. Setelah dapat state yang optimal, state tadi yang X1, X2, dan costate yang optimal, lambda 1, lambda 2, kita tahu tadi kan, U star tadi masih bentuk min lambda 2. Nah, lambda 2 ini kan nggak tahu nilainya berapa. Jadi dari sini bisa dapat sekarang lambda 2 itu adalah di sini min C1T plus C2. Jadi U star sama dengan C1T min C2. Jadi kita sudah bisa dapatkan optimal state, costate, sama input yang optimal. Jadi intinya untuk optimal kontrol PMP ini kita cukup mencari kontrol yang optimal, state yang optimal, dan costate yang optimal dari fungsi Hamiltonian tadi. Terus Pak gimana nih C1, C1, C2, C3, C4 nggak ada nilainya. Nah, kembali lagi ke pelajaran PDB atau persamaan diferensial biasa, atau pada saat kita mengerjakan persamaan diferensial parsial. Tadi kan di awal diberikan boundary condition, ada batas awal sama batas akhir. Jadi kita bisa substitusikan nanti. Coba teman-teman substitusikan. Nanti tinggal dieliminasi terakhirnya sehingga didapatkan ntar C1 sama dengan 3,
C2-nya 4, C3-nya 2, C4-nya 1. Setelah dapat nilai-nilai konstanta ini, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi, yang di atas ini. Sehingga didapatkan sebagai berikut. Nah, terus gimana nih ilmu terapan dari matematikanya? Jadi dari state yang optimal, co-state yang optimal, dan kontrol yang optimal, kita bisa lakukan yang namanya sebuah simulasi. Nah, dalam terapan matematika harus ada selalu yang namanya simulasi. Karena dengan simulasi inilah kita itu bisa berkontribusi pada terapan-terapan di bidang teknik. Jadi ini kita lihat di sini kontrol U. U ini kan inputnya tadi dia berjalannya linear. Kenapa linear? Karena kita bisa lihat sendiri tadi bahwa persamaan U ini 3T-4. Ini kan persamaan linear, makanya jalannya seperti ini. Ini bisa dibaca teman-teman, namun karena ini sistemnya itu tidak tahu sistem apa, jadi belum bisa kita membacanya. Ini coba saya kasih contoh saja. Di sini saya ambil beberapa satu paper lah. Jadi di sini ada identifikasi model sistem, kita sama-sama ya mengidentifikasi modelnya. Jadi misalkan ini saya buka salah satu paper. Nah, ini mari kita identifikasi sama-sama. Jadi ini salah satu paper yang pernah saya kerjakan bersama dosen saya tentang penyakit kolera. Penyebarannya gimana, terus mau diberikan kontrol. Jadi di sini mathematical model, ada subbab mathematical model. Jadi kita dapatkan S. E. I. Q. R. B. Ini adalah model sistem dari penyakit kolera. Nggak perlu tahu dulu ini gimana cara bacanya, tapi yang penting kita tahu di paper itu nanti ada model sistem. Yang mana sih model sistem yang seperti ini, yang ada dot-dotnya ini. Terus karena ini masalah optimal control, harus ada objective function, ya kan, yang seperti saya bilang tadi, atau cost function yang dilambangkan dengan J biasanya. Juga disertai dengan integral. Ini berarti J ini adalah fungsi objective function-nya. Nah, terus setelah kita dapat objective function sama model system, maka kita bisa bentuk yang namanya Hamiltonian yang sering dilambangkan dengan simbol H. Ini ternyata gimana cara gabungnya? Sama, setiap model sistem, ini kan model sistemnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada 7 pengali Lagrange atau ada 7 lambda. Bisa dilihat di sini, ini lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, dan lambda 7. Ya kan, sesuai dengan banyaknya variabel state yang diberikan. Sudah, tinggal kita cari kontrol optimal, co-state optimal, dan state yang optimal. Kayak gitu. Nah, terakhir itu adalah simulasi, gitu ya teman-teman ya, simulasi. Udah. Setelah itu, nah ini basic yang dibutuhkan dalam materi optimal control. Jadi kalian harus menguasai kalkulus, kembali lagi ke pelajaran sebelumnya, kalkulus. Pemodelan matematika juga harus dipelajarin kembali. Terus juga harus bisa nih pemrograman MATLAB atau Python, yang lagi sekarang booming itu Python. Terus juga harus kembali lagi mengulang metode numerik, karena untuk simulasi kita akan menggunakan metode numerik yang pernah kita pelajarin kayak gitu. Nah, ini tugas untuk teman-teman. Jadi berdasarkan dengan contoh yang satu tadi, coba kalian kerjakan, cari optimal control dan optimal state-nya dengan diberikan boundary condition-nya, tapi seperti ini, dia hanya diberikan nilai awal saja, namun nilai akhirnya itu bebas. Kayak gitu. Caranya akan beda teman-teman, bisa dilihat lagi yang tabel yang tadi dari Naidu tadi. Terus yang kedua, coba kalian cari satu paper tentang optimal control PMP, terus cari identifikasi fungsi objektif yang mana, model sistem yang mana, sama kendala yang mana. Terus temukan optimal control dan optimal state juga dari paper yang kalian cari. Nggak usah dilakukan simulasi. Ya, mungkin itu saja. Ini referensi yang saya berikan.
ada di NAIDU Optimal Control System di tahun 2002 kayak gitu. Ya, mungkin setelah menonton video ini jadi kalian bisa menjadi lebih paham ya bahwa matematika itu bukan hanya sebuah teori namun juga banyak terapan dari ilmu matematika tersebut. Ini merupakan salah satu contohnya. Ya, mungkin itu saja. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.